Allahu Akbar. Baik, tadi sudah kita jelaskan apa sesungguhnya makna as-samad menurut pengertian para ulama. Kemudian kita ingin mendalami arti makna as-samad ini. Oleh karena itu maka kita berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahma Faradillah dari siswa SMP Al-Hikmah. Saya ingin bertanya, mengapa Allah itu disebut tempat bergantung dan apa alasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Mengapa Allah itu bisa menjadi zat tempat bergantung atau zat kepadanya segala sesuatu bergantung? Begini, kalau seandainya Allah itu yang menciptakan kita, kalau seandainya Allah itu yang maha kuasa, kalau seandainya Allah itu yang maha perkasa, kalau seandainya Allah itu yang memberi kita kehormatan, yang memberi kita kehinaan, maka itu artinya adalah segala sesuatu sesungguhnya dimulai dari Allah. Kalau segala sesuatu dimulai dari Allah, tadi sudah saya sampaikan, ini berarti adalah zat yang sangat kokoh, zat yang sangat kuat, di mana kita bisa bergantung. Dia yang memulai, Al-Mubdi, dia yang kuat, Al-Qawi, dia yang menciptakan, Al-Khaliq. Nah, oleh karena itu, yang menciptakan berarti bisa untuk tempat bergantung bagi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang diciptakan. Artinya apa? Artinya adalah manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar. Lagi-lagi jangan lupa, maksudnya tempat bergantung bukan berarti bahwa tanpa ikhtiar kemudian kita bergantung kepada Allah, bukan. Kita berikhtiar, kita berusaha, kita melakukan proses-proses sesuai dengan hukum sebab akibat, baru kemudian kita serahkan hasil dari segala proses yang kita laksanakan itu, hasil dari usaha yang kita laksanakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya kita bergantung kepada Allah. Dalam bahasa lain, bergantung itu bisa kita maknai bahwa kita bertawakal kepada Allah. Nah, sehari-hari saya kira kita masih ingat ini. Ada salah satu bait syair-syair yang selalu kita nyanyikan tentang tawakal. Ya, Bismillah tawakkalna lillah, Bismillah tawakkalna lillah, Bismillah tawakkalna ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nah, Bismillah tawakkalna ala Allah. Tawakal itu adalah buah kalau kita bergantung kepada Allah. Tetapi ingat, sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan ayat Al-Quran, tidak mungkin kita lakukan tawakal kecuali kita lakukan ikhtiar. Kalau ada orang belum apa-apa sudah bertawakal, itu namanya orang yang frustrasi. Tidak ada kata-kata tawakal kecuali memang disertai dengan kata-kata ikhtiar. Tetapi juga sebagai makhluk dan hamba Allah yang dhaif, segala ikhtiar kita, apapun usaha kita, belum tentu 100% berhasil. Nah, oleh karena itu, maka sekali lagi kita katakan tadi bahwa Bismillahi tawakkalna, Bismillahi tawakkalna, billah. Kita sesungguhnya mencapai wasilah sesuatu itu berkat Allah. Ya, mencapai tangga demi tangga kehidupan kita itu karena pertolongan Allah. Mencapai tangga-tangga kehidupan yang menanjak maupun tangga kehidupan yang menurun itu sesungguhnya juga karena Allah. Asmaul Husna, Asmaul Husna, Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin Juri, seorang pendidik di Yayasan Al-Hikmah. Sebagaimana kita tahu bahwa adanya ketergantungan hamba terhadap Allah, diperlukan adanya pembiasaan. Oleh karena itu kami berusaha mensinergikan antara Asmaul Husna di awal dan di akhir pembelajaran.
Yang ingin kami tanyakan, bagaimana aplikasi konsep Asma'ul Husna agar bisa menjadikan pendidikan ruh pada siswa-siswa menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengatakan ada 3 pusat pendidikan. 1 pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan sekolah, yang ketiga pendidikan lingkungan. Baik pendidikan keluarga maupun pendidikan sekolah maupun pendidikan lingkungan pada dasarnya memerlukan pola pembiasaan. Betul tadi Bapak tadi bilang. Bahasa sononya itu namanya habit formation. Apa Pak? Apa itu? Aduh. Habit itu bukan karbit Pak. Nah, ini salah pula nih ya. Habit itu kebiasaan, formation itu adalah memberikan bentuk. Nah, makanya kalau kita ingin mendidik anak-anak, itu salah satu caranya adalah tidak perlu kita banyak bicara. Tidak perlu kita banyak instruksi. Tapi yang penting adalah yang pertama, contoh. Contoh yang nyata. Maaf, ini Bapak dan Ibu barangkali masih ada yang merokok. Saya yakin kalau misalnya bapak-bapak masih merokok, kemudian melarang anaknya untuk merokok, kira-kira akan berhasil nggak Pak? Gagal. Kalaupun tak berhasil, 0,000,000% itu berhasilnya. Ya? Kenapa? Minus contoh. Ya bapaknya sendiri yang melarang merokok, kok setiap habis. Nak, beliin rokok, katanya. Baru makan sebentar, nak, beliin rokok. Nah, nggak bisa, tidak ada pembiasaan, dan pembiasaan itu salah satu kuncinya adalah diberikan contoh, seperti orang merokok tadi. Oleh karena itu, terkait dengan Asma'ul Husna tadi, kalau kita mengatakan as-samad itu artinya tempat bergantung, ini mengajarkan kita untuk percaya diri. Ya? Percaya diri itu dalam bahasa sononya itu al-i'timad 'alan nafs. Dalam bahasa sononya lagi itu adalah self-confidence. Apa Pak? Yuk, serap katanya. Bukan ban serap. Ya? Self-confidence. Percaya diri. Kalau hanya Allah tempat bergantung, Allah zat yang tempat bergantung, berarti kita berusaha, kemudian kita berikhtiar. Oleh karena itu kita harus punya percaya diri. Jangan bergantung kepada kawan. Kalau adik-adik ujian, jangan kemudian nyontek kepada kawan. Jangan kemudian minta tolong kepada kawan. Percaya dirilah bahwa adik-adik ini bisa. Kalau adik-adik sudah berusaha, dibarengi dengan tempat bergantung yang baik, Allahus Samad, itu berarti adalah menimbulkan kepercayaan diri pada anak. Maka dari itu, as-samad itu berarti aplikasinya adalah di sekolah-sekolah kita dibiasakan untuk tidak nyontek. Di sekolah-sekolah kita biasakan supaya anak-anak berusaha secara mandiri. Segala sesuatu kita usahakan secara mandiri, jangan bergantung kepada orang lain. Usaha secara mandiri, tempat bergantungnya adalah Allah. Tempat bergantungnya adalah Allah. Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Manapun Anda berada. Allahus Samad itu berarti adalah sesuatu yang memberikan kita harapan. Kalau dikatakan zat tempat bergantung itu Allah, itu artinya kita tidak bisa digantung oleh siapapun kepentingan kita. Kita ini sesungguhnya terlahir menjadi manusia yang independen, terlahir menjadi manusia yang mandiri, dan tidak terlalu membiasakan diri kita untuk bergantung kepada sesama makhluk. Bukan berarti bahwa tidak ada saling tolong-menolong, tidak. Saling tolong-menolong adalah kewajiban antar manusia. Apalagi kewajiban antar sesama umat Islam untuk saling-saling menolong. Tetapi prinsip saling tolong-menolong bukan berarti ketergantungan.
Sebab kalau ada ketergantungan kepada makhluk dan ketergantungan itu sudah luar biasa, siapapun dia, ingat suatu saat tempat kita bergantung akan jatuh. Tempat kita bergantung ada usianya, tempat kita bergantung ada masanya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa as-samad yang berarti adalah the absolute, as-samad yang berarti adalah the eternal, dalam bahasa kita adalah zat di mana segala sesuatu tempat bergantung, dapat bergantung. Itu artinya adalah memberikan kepada kita kebebasan untuk melakukan usaha sekeras mungkin, untuk bekerja sekeras mungkin, berkreativitas sebaik mungkin, seoriginal mungkin, seotentik mungkin, dengan prinsip-prinsip kemandirian yang tinggi. Perlu nggak Bu kita mandiri Bu? Mandiri itu bukan mandiri sendiri Bu ya. Nah, mandiri itu artinya bisa kita mengerjakan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, ini yang penting. Maka kesimpulannya, as-samad ini sesungguhnya kalau kita tanamkan pada diri kita, kita menjadi manusia yang independen. Kita bisa menjadi manusia yang mandiri. Tempat bergantung kita adalah yang maha menggantung kita. Yang maha menggantung kita adalah as-samad, yaitu Allahus samad. Demikian mudah-mudahan taklim kita kali ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk jamaah kita, bermanfaat untuk nusa bangsa kita, bermanfaat untuk pemimpin-pemimpin kita. Sebelum kita tutup dan berpisah, mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari penutupan ini. Mudah-mudahan semua yang kita dengar, semua yang kita serap, semua yang kita diskusikan tadi bisa mendapatkan, bisa terdapat dan terkesan dalam diri kita, sehingga perilaku kita dibimbing oleh as-samad insyaallah. Allahumma mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Samad, Ya Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih taklim kita. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.